Selamat berjumpa kembali rekan-rekan JPC. Kali ini saya ingin membuat konnyaku blok dari kemasan instan yang saya siapkan. Kemasan instan ini nanti membuatnya nggak perlu naker-naker lagi karena takarannya sudah pas untuk satu loyang gitu ya. Kurang lebih berat konnyakunya nanti jadinya sekitar 1 kilo. Nah, ini tujuannya saya buat kemasan ini kemasan sementara. Jadi di sini saya sediakan tepung glukomanan berikut kalsium hidroksidanya yang sudah sesuai takaran. Ini semua saya buat karena banyak rekan-rekan yang mencoba untuk membuat konnyaku blok berdasarkan tutorial yang sudah ada, itu rata-rata gagal. Setelah saya tanya, kendala mereka itu ada yang karena glukomanannya bukan glukomanan yang murni yang bagus, hanya tepung kasar, glukomanan kasar yang belum diekstrak, sudah ditulis jual tepung glukomanan. Memang harganya lebih murah di pasaran itu juga penyakit kita ya, cari murahnya tanpa ngeliat kualitas. Dan saya sendiri kena. Saya sendiri beli tepung porang kemarin itu saya buat nggak bisa jadi karena memang dia ternyata tepung kasar. Jadi kalau beli tepung porang ya harus yang produk Ambiko punya lah, atau produk-produk yang sudah resmi jelas, ataupun tepung glukomanan dari konjak juga. Kalau konjak ya hampir jarang lah yang ini, tapi ada juga yang nggak benar. Jadi saya ada inisiatif ini ya ini supaya teman-teman bisa merasakan buat konnyaku blok sendiri. Jadi saya buat kemasan yang praktis. Nah, nanti untuk membelinya saya ada tulis di deskripsi, dan di layar sini juga saya tulis bagaimana cara untuk membeli produk ini. Ini hanya untuk sampel sementara supaya bisa membantu teman-teman ya. Ini nanti udah sesuai takaran. Jadi saya pernah main ke daerah Bantul, itu kebetulan ada Ibu Nani kalau nggak salah ya. Beliau itu seorang yang kreatif, sampai masuk majalah juga ya, masalah membuat berbagai macam tepung. Tapi kemarin sempat membuat tepung porang atau suwek. Beliau sendiri sebenarnya tidak terlalu ini ya, karena beliau hanya membuat tepung porang, tepung kasar dari bahan suwek mau dicampur dengan porang, tapi tidak pernah menyebut itu sebagai glukomanan murni atau apa. Yang menjadi masalah, banyak resellernya menjual ulang produk namanya Bumiku ya, itu dengan merek Bumiku ataupun merek-merek yang lain, dan membuat deskripsi seakan-akan itu tepung glukomanan. Sementara itu belum ya, karena belum diekstrak. Dia kandungan glukomanannya masih belum 90%. Jadi kalau diolah itu masih perlu takaran tersendiri. Dan kandungan kalsium oksalat dan kalsium hidroksidanya masih tinggi, otomatis harus komposisi penggunaan kalsium hidroksidanya harus pas agar tidak berbahaya bagi tubuh. Karena kandungan kalsium hidroksida dan kalsium oksalat dan asam oksalatnya masih tinggi. Bagi rekan-rekan ya agak teliti ya, karena nggak mungkin harga tepung glukomanan itu hanya 120 atau 160.000 per kilo. Itu udah nggak mungkin. Teman-teman pemain porang sendiri tahu berapa rendemen porang harga 13.000 bahkan sempat 14.000 per kilo basah, dengan rendemen umpamanya 20%. Itu jadinya berapa, kemudian kalau dicip di tepung kasar aja udah rendemennya berapa, belum lagi diekstrak rendemennya berapa. Jadi nggak akan mungkin glukomanan murni itu harganya 160 atau bahkan 120.000. Ada lagi berkaitan dengan kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida juga begitu. Kalsium hidroksida itu harus yang food grade, karena kalau yang belum food grade itu sama halnya dengan porang kasar. Saya sampai bantu jual itu karena saya kasihan banyak teman-teman yang salah membelinya. Ini kalau online ini ngaco nih. Online ini yang penting ditulis, dia udah nulis
food grade seakan-akan entah kapur gamping aja ditulis food grade. Karena memang di onlinean ini nggak ada aturan hukum yang jelas ya, masih sembrono lah, dan banyak rekan-rekan yang terjebak di situ. Jadi setelah dibeli dipakai ya nggak jadi. Oke, saya rasa sudah saatnya kita coba dulu untuk mengolah konnyaku blok dari konnyaku instan yang saya siapkan ini. Pertama-tama kita ini ya rekan-rekan ya, kita masukkan air panas. Ini air dingin dulu ya di wadah untuk blender. Kita isi kurang lebih 1 liter, jadi setengah liter air dingin, setengah liter air panas. Oke. Jadi sebelum kita masukkan adonan, kita putar dulu ya, takut airnya nyiprat. Baru ini adonan konnyaku blok. Sudah siap saji ya. Ini kalsium hidroksidanya kita pisahkan dulu, nanti kita gunakan. Sekarang langsung kita masukkan. Kita tuangkan ya ke mangkok. Setelah kita tuang, ini kita biarkan dulu ya sekitar 45 menit lah sampai 1 jam. Oke, kita diamkan dulu ya. Oke rekan-rekan, ini setelah didiamkan sekitar 1 jam, dia sudah tidak jatuh lagi ya, dia sudah menjadi semacam agar gitu, udah jelly. Jadi dia udah nggak encer lagi. Nah ini kita siapkan air hangat, ini air panasnya dulu, nanti kita tambah air dingin ya. Ini sementara kita aduk dulu air panas, kita kasih kalsium hidroksida. Jadi ini paket ini udah lengkap ya, jadi udah ada takarannya, udah nggak perlu nakar-nakar lagi, tinggal ngikutin aturan pakainya saja seperti yang sudah saya contohkan tadi. Ini kalau kalsium hidroksida food grade ini begini teman-teman, dia bersih, putih seperti susu, dan tidak ada kotoran sama sekali. Ini udah murni kalsium hidroksida, dengan mengotor, dan dia layak untuk konsumsi, aman untuk ginjal. Oke, setelah disiapkan kalsium hidroksida, ini kita hancurkan. Nah ini kita pecah ya rekan-rekan ya. Ini belum bisa jadi dibilang jadi konnyaku karena dia masih pecah, dia masih berupa jelly. Dia baru bisa menjadi kenyal seperti konnyaku apabila sudah diberi kalsium hidroksida. Dan kalsium hidroksida ini sendiri memiliki 2 fungsi dalam pengolahan konnyaku, yaitu dia sebagai pengenyal, juga sebagai penetralisir oksalat, baik itu kalsium oksalat maupun asam oksalat. Oke, jadi kita sudah hancurkan, baru kita campur, kita tuangkan semua. Nah setelah kita tuang, dia akan lebih tidak lengket ya. Untuk tuangan pertama tidak lengket, kita lebih mudah untuk memutarnya. Tapi nanti ini perlahan kita putar sambil dihancurkan gini, sambil remas. Nanti semakin lama semakin berat, lengket seperti adonan pempek.
Nanti kalau sudah seperti adonan pempek udah bisa dipindah ke cetakan. Nah, jadi warnanya sudah menyatu ya. Kalau tadi kan seperti pecah, ini sudah menyatu lengket dan diputar semakin berat ini. Nah, kalau sudah berat seperti ini, semakin berat ya. Kita putar searah jarum jam. Ini sudah, setelah lengket seperti ini sudah bisa kita pindahkan ke cetakan. Bentar. Oke, kita siapkan cetakan ya, dan usahakan cetakannya dari plastik ya rekan-rekan ya. Karena kalau dari, saya sudah pernah coba itu, kalau dari stainless atau dari aluminium seperti cetakan-cetakan kue bolu atau apa, itu justru rusak, dia nggak jadi ya rekan-rekan ya. Ini kita harus cepat karena dia nanti keburu mengeras, jadi jangan lama-lama. Oke, seininya saja. Nah, dan ini langsung kita ratakan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ratakan. Ini sebaiknya kita biarkan sekitar 3 jam. Oke. Udah ya, ini jangan terlalu sering seperti ini, nanti dia rusak bagian atasnya itu, untung. Udah, kira-kira udah cukup sudah. Jadi akan merata sendiri. Oke, setelah dicetak seperti ini, kita biarkan selama 3 jam ya rekan-rekan. Dan untuk alat-alat tadi setelah kita pakai itu harus segera kita cuci, karena nanti dia agak mengeras, nanti nyucinya lebih susah. Oke, kita tunggu ya sampai 3 jam. Setelah 3 jam, ini kita siram ya, tuang air panas. Tujuannya supaya dia makin keras, makin kenyal. Jadi saat dipotong tidak hancur ya. Kita coba belah, kita kira-kira ya, belah tengah. Jadi dia ini kalau terkena direbus, nanti makin kenyalannya makin jadi ya. Jadi dia semakin lebih keras. Nah, makanya untuk melepaskan dari cetakan ini harus kita siram pakai air panas supaya nggak ada yang lengket ke ininya, cetakan. Kemudian kita potong-potong ya sesuai selera. Kalau saya biasanya ini jadi 5, jadi 10, jadi 10 potong. Ini per potong jadinya kurang lebih sekitar 100 gram ya, seperti yang umumnya dijual di online atau dijual di pasaran. Mereka satu potong ini rata-rata beratnya sekitar 100 gram. Nah, ini kalau kita membuat konnyaku blok sendiri dari tepung, ini lebih efisien ya, karena satu bungkus itu bisa menjadi 1 kilo, 1000 gram, jadi 10 potong ya. Kalau rata-rata satu potongnya itu 100 gram. Sementara kalau di pasaran itu kan 1 gram itu 100 gram per potong itu
di kisaran harga 15.000. Jadi kalau ini jadi 10 ya jadinya 150.000 ya. Jadi lebih jauh, sangat efisien. Dan rasanya jauh lebih enak yang kita buat sendiri. Kenapa? Karena dia tidak ada tanpa bahan pengawet. Jadi rasanya lebih enak ya, nggak ada bau-bau yang aneh lah. Karena yang sudah saya kalau beli secara online itu yang diproduksi secara massal itu, wah, ada aroma pengawet, jadi kurang enak ya. Sementara kalau ini memang benar-benar fresh. Ini kita masukkan ke kuali, kita rebus ya. Nanti ini kalau sudah direbus ini mengeras. Setelah mengeras, kita bisa simpan di kulkas dan bisa bertahan selama 2 minggu tanpa pengawet. Kita panaskan dulu ya sampai mendidih. Ini setelah mendidih dapat kita taruh di cetakannya lagi untuk disimpan di kulkas, atau sebagian langsung bisa kita konsumsi. Jadi kalau sudah direbus lebih kenyal ya, jadi lebih kenyal. Ini setelah direbus bisa dikonsumsi nih, mau dibumbuin atau mau langsung dimakan. Kalau saya sendiri tanpa dibumbuin pun sudah suka ya, makan tidak diberi bumbu apa-apa, sudah enak menurut saya. Jadi ini uniknya, ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, bisa disajikan dalam menjadi makanan manis, tapi bisa juga disajikan menjadi makanan gurih karena rasanya yang netral ya. Ini kita kalau mau menyimpan tetap harus diberi air. Tujuannya agar dia tidak ada kenyalannya tidak hilang ya. Karena kalau terlalu kering dia nanti, kecuali kalau langsung dikonsumsi nggak masalah. Tapi kalau untuk disimpan kita tetap harus rendam di air. Nanti kalau mau dikonsumsi kita rebus sebentar, itu nanti mengeras lagi. Nah itu nanti tinggal diolah mau jadi makanan apa. Saya rasa sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.